Oke, baik, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, dimanapun sahabat berada saat ini di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu Jawa Bali saat ini masih PPKM level 4. Yang tertinggi itu berapa ya? Saya nggak tahu ya. Saya ini diajari begini-begini. Saya agak sedikit gaptek atau kadang-kadang misinformation. Level 4 itu tertinggi atau terendah? Saya kurang tahu, tetapi yang jelas level 4 itu mall belum dibuka kalau nggak salah, dan masih sama seperti yang selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir kita mendapatkan di Jawa Bali. Jadi sahabat semua, kita tahu PPKM level 4 ini akan sampai tanggal 2 Agustus, dan hari ini informasinya yang terpapar sampai 45.000, naik lagi, kemarin 28 ribuan, sekarang balik lagi ke 45 ribuan yang terpapar, dan ini sungguh sangat berat. Kalau hal ini terjadi, ini feeling saya aja ya, feeling saya sekali lagi, ini bukan sesuatu analisa atau dari data. Feeling saya kalau sampai tanggal 2 Agustus tidak juga turun, masih 30.000 sampai 40.000 yang terpapar, maka tujuannya sahabat semua ya, kita belum berbicara yang lain dulu, kita biar memahami kondisi saat ini. Jadi niat pemerintah mengadakan PPKM yang saya sampai sekarang lupa artinya apa gitu, mohon maaf, ngapunten pisan, ngapunten. Jadi yang jelas adalah kita waktu awal-awal Juli itu kita terpapar 30.000, 40.000, 50.000. Kemudian pemerintah berharap kalau itu turun sampai di bawah 10.000 yang terpapar per hari, maka itu adalah masa PPKM dilepas dan kita kembali berkehidupan sosial seperti biasa, normal gitu ya. Dan ternyata setelah kemarin PPKM itu gagal membawa ke angka 10.000, kemudian diperpanjang lagi, dan sekarang diperpanjang lagi setelah sampai tanggal 25, 26 diperpanjang lagi, sekarang diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Nah, yang diharapkan adalah dengan PPKM itu adalah pergerakan manusia, human movement adalah di bawah 50%. Tapi kalau bisa 70%. Tapi apa daya, faktanya hanya 15%, alias yang 80-an persen masih bergerak seperti biasa. Karena itu tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun cukup ketat di sana sini membatasi, tetapi agaknya perut lapar dan kebingungan akan rekening di bank dan kantong menipis itu membuat logika beberapa sahabat kita yang 80% ini nggak bisa diam gitu ya, sangat bisa dimengerti. Dan pemerintah berat sekali kalau masih 15% yang berada di rumah, kemudian dicoba perpanjang lagi, dan faktanya hanya 20%-an yang berada di rumah, alias yang 80%-an masih keluyuran keluar, walaupun makanan, bisnis sudah tidak banyak dibuka lagi. Dan masukan dari beberapa teman yang dulu pada saat di rumah dia pakai Gojek, pakai GoFood, pakai pesan-pesanan online, food online, ternyata rekening bulanannya meledak. Tidak bisa juga dia belanja tiap hari pakai food online, dan ini membuat mereka mengurangi belanja online. Dan yang terjadi adalah banyak pengusaha yang pivot dari manual pindah ke digital, juga tidak dapat penjualan yang baik. Akhirnya banyak orang sekarang masak makanan di rumah. Jadi pebisnis yang tadinya pivot sebentar ternyata tidak survive juga. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Jadi saya rangkum bahwa yang diharapkan adalah 50% orang berada di rumah, faktanya hanya 15%. Sampai 2 kali perpanjangan PPKM, tidak turun juga sampai di bawah 10.000, masih 40.000 yang terpapar per hari, 45.000 hari ini. Dan kalau begini terus sampai tanggal 2 Agustus, maka kemungkinan besar PPKM ini akan diperpanjang, baik itu di level 4 atau level 3. Cabenya mungkin pedesannya agak berkurang, tetapi kita harus melihat fakta. Sebentar lagi 17 Agustus gitu ya. Di sini masyarakat bergerak lagi. Jadi
Kalau itu bergerak lagi, masyarakat bergerak lagi, itu tidak pernah turun-turun di bawah 10.000, dan berita buruknya PPKM akan berkepanjangan. Jadi saya pikir masalah pemaparan COVID dengan PPKM ini terbukti tidak efektif gitu ya. Nah, mungkin kalau di setiap rumah dikasih duit 5 juta per 2 minggu, yang di daerah terpapar PPKM per kepala keluarga, mungkin mereka semua akan memilih diam, karena kalau mereka keluar mereka didenda 5 juta gitu ya. Kalau di dalam rumah dikasih 5 juta. Jadi kalau keluar rumah di charge 5 juta. Mungkin orang Indonesia tuh memang mungkin jangan-jangan nggak bisa dipanis atau nggak bisa dihukum. Yang orang Indonesia tuh cocoknya adalah diberi hadiah atau diberi insentif. Jadi ya kepada kepala negara, pejabat saat ini, ya mbok pakai alternatif kedua, jangan dilarang. Kasih aja sudah duit, kasih vitamin gitu ya. Udah lepas aja, jangan-jangan ini pakai herd immunity, mungkin ya, karuan aja. Jadi ya vaksin diteruskan, vitamin dikasih setiap rumah, duit dikasih 5 juta sebulan gitu ya, mungkin mereka akan manut sama pemerintah dan gagasan-gagasan ini tadi. Oke. Kemudian saya juga ingin mengabarkan bahwa kita mempromosikan yang namanya kibarkan bendera putih jika Anda atau sahabat semua punya masalah keuangan, masalah kesehatan, dan tugas sahabat semua adalah menurunkan bendera putih itu dengan menolong mereka. Jadi bendera putih itu adalah tanda, bukan menyerah, bukan kalah. Itu adalah tanda Anda butuh pertolongan, gitu ya. Kita bingung kalau bendera kuning nanti di sebagian wilayah dibilang kematian, tapi di daerah Makassar putih malah dibilang kematian. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kita hanya ingin memberi signal dari sesama untuk sesama bahwa kalau ada bendera putih naik, tanya dia, tolong dia, gitu ya. Tetapi saat ini pemerintah dan partai yang mendukung pemerintah agak sensi gitu ya. Dianggap gerakan bendera putih ini adalah gerakan politik yang menganggap kalau itu banyak bendera putihnya dianggap pemerintah ini tidak perform, dan bendera putih ini gerakannya dicoba diganti dengan memasang bendera merah putih, yaitu pejuang melawan COVID. Ini yang saya sedikit heran, kok sensitif banget sih ya pada saat orang atas nama kemanusiaan bergerak dicap mau berpolitik gitu ya. Enggak lah. Kali ini nih politik nomor 5 kali. Nomor 1 adalah humanitarian atau keselamatan sesama anak bangsa. Kalau pemerintah nggak bisa bantu, kita coba bantu dengan berkontribusi menurunkan bendera putih. Jadi bendera putih sekali lagi bukan gerakan politik. Dan kalau Anda, wahai pejabat, sekarang memutuskan untuk memasang bendera merah putih sebagai bentuk perjuangan terhadap COVID, kita dukung juga gitu ya. Bendera merah putih kita naikkan. Tapi kalau teman kita lapar, kodenya apa? Kalau ditaiknya bendera merah putih kan perjuangan gitu ya. Nah, tapi terlalu politik. Sekali lagi, ini bukan politik. Nggak ada niat untuk kita yang mempromosikan bendera putih ini sebagai gerakan politik. Gerakan bendera putih adalah gerakan sosial. Tidak ada niatan untuk berpolitik. Anda aja yang menjabat. Toh 2024 Anda juga selesai semua jabatannya ya. Dan saya titip ya, tolong utangnya jangan banyak-banyak. Karena kami repot bayarin utang Anda gitu ya. Sekali lagi, kami nggak akan cawe-cawe kok sama Anda ya, tapi pasti kami suruh bayar gitu ya. Dan Anda, ya mbok jangan nambah lagi utangnya gitu ya. Berat loh, hampir 6.500 triliun utangnya saat ini. Dan pilihannya Ibu itu juga masih ngutang lagi, nambah 500 triliun lagi. Itu kalau hampir berapa ya, kalau nanti di akhir masa jabatan hampir 10.000 triliun. Itu kalau bunganya 5% setahun itu 500 triliun hanya untuk bayar bunganya. Kasihan Pak, kita nih Pak, New Mind ini Pak, nyaurin utang gitu ya. Anda dapat nama sama pestanya, kita yang nyuci piring Pak. Ya kasihan dikit lah, kasihan dikit buat anak-anak New Mind yang nanti berkuasa ini ya Pak ya. Jadi wahai pejabat, sekarang Anda boleh lakukan apapun, tolong jangan nambah utang gitu ya. Pusing kita nanti bayarnya, anak cucu kita bayarnya. Dan tapi tenang, kalau New Mind berkuasa, Anda nggak diganggu kok, nggak ada masalah legal, nggak masalah buzzer menyerang Anda, enggak lah. Anda aja yang pakai buzzer itu untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak setuju, silahkan Anda aja. Kita tidak akan balas. Itu bedanya. Kita akan mikul dhuwur mendem jero. Kita mendem
rasa kita kita akan kelarkan ini. Tidak ada dendam di antara kita. Bahkan Anda ngutang, monggo, tapi jangan banyak-banyak, karena kita akan nyaur. Tenang ya, saya nggak yakin Anda bisa nyaur atau membayar utang tersebut, tapi New Mind bisa. Jadi sekali lagi, pesan kepada pejabat, Anda masih punya 3 tahun. Bendera putih bukan gerakan politik, bendera merah putih Anda adalah gerakan politik. Anda mau berjuang melawan COVID, kita juga berjuang melawan COVID, kita mau membantu sama, itu adalah gerakan kita. Anda nggak dukung, nggak apa-apa. Anda mau menjalankan 3 tahun lagi, monggo, silahkan, kami nggak cawe-cawe. Tapi pesan satu aja, jangan nambah ngutang ya, gitu, karena repot kalau ngutang diperpanjang. Karena pasti kami yang nyaur, kami yang ini. Anda sekarang silahkan, terus kedua, Anda boleh menggunakan buzzer, silahkan membunuh siapapun yang Anda mau oposisi, Anda mau eksekusi dengan buzzer Anda, silahkan. Tapi nanti jangan harap, kami nggak akan gabung dengan oposisi, kami juga nggak akan gabung dengan itu. Kami anggap semuanya old mind ya, mau oposisi mau incumbent, kami anggap semuanya old mind ya. Sekali lagi kami ulangi, New Mind itu menganggap oposisi saat ini dan incumbent itu adalah old mind. Kenapa kami bilang oposisi itu adalah old mind? Karena sampai sekarang oposisi itu tidak juga memberikan solusi kepada pemerintah. Dan kedua, pemerintah saat ini bengep-bengep berjuang gelundang-gelundung sendirian, keberatan, ditolong, disaranin, gak denger, ya wis, kita cuma bisa ngasih saran, kita nggak pernah ngeritik loh, ngeritik kasih saran, atau ngasih saran sekalian, Anda nggak pakai silahkan, nanti kita pakai gitu ya. Jadi sekali lagi, New Mind itu bukan oposisi, New Mind itu bukan incumbent, New Mind adalah NKRI garis lucu, dah gitu ya. Jadi pesan kami sekali lagi kepada pejabat, jangan pernah ngutang gedean karena kasihan New Mind. Tapi kalau Anda bisanya ngutang, ya monggo, yang penting hidup ini NKRI masih tetap nyambung. Tapi kita akan semangat terus melunasi utang Anda. Satu, yang kedua adalah kita tidak akan cawe-cawe. Kita nanti tidak akan punya buzzer, gitu ya. Kita akan menggunakan semuanya baik, semuanya terbuka, semuanya pakai tepos seliro. Kalaupun saya nggak ngerti ya, saya mungkin nanti atau teman-teman akan sowan kepada senior-senior itu, gitu ya. Gimana ngurusnya waktu itu? Tapi yang New Mind tetap kita akan humble, rendah hati, dan tidak punya dendam ya. Itu kita berita yang di awal dialog malam ini, di malam Selasa di tanggal 27 Juli, di mana saat ini Santara alhamdulillah baru berusia 3 tahun, dan kami menyatakan masih perjuangan masih panjang untuk menolong UKM akar rumput. Kami baru saja menyalurkan total 3 tahun itu tidak sampai 200 miliar. Kami membutuhkan UKM yang masih membutuhkan dana, karena sekali lagi kami melihat bahwa UKM lah bisnis yang survive di masa krisis, yang tetap eksis di masa krisis adalah UKM. Terbukti tahun 98 UKM yang survive. Tahun 2008 sewaktu subprime mortgage menimpa dunia, UKM-nya survive. Dan tahun ini, tahun COVID, tahun pandemi, itu pun UKM yang bisa survive. Dan kita tahu UKM saat ini dianaktirikan oleh old mind, karena kita tidak bisa minjam kredit dibatasi, hanya daerah-daerah tertentu, harus punya jaminan dan lain sebagainya. Kalau sahabat punya masalah keuangan dan perlu pendanaan, Anda mau scale up, Anda mau meningkatkan penjualan, mau menambah cabang, apapun itu, yuk UKM datang. Kami, Anda mendaftar hari ini 10.000 UKM pun Santara bisa menelan dan membantu itu semua. Kami akan gulung komeng kerja keras seperti pemerintah saat ini membantu rakyatnya. Kita membantu sisi UKM-nya saja. Kami siap, dan kami tadi rapat semua di keluarga besar Santara untuk mulai hari ini, tanggal 27 Juli 2021, 3 tahun usia Santara. Kami siap tidak tidur siang malam, membagi jam kerja untuk membantu teman-teman agar UKM-nya bisa sukses, eksis di tengah krisis dengan pendanaan. Yang kedua adalah, kita tahu teman-teman investor, teman-teman yang mempunyai portfolio keuangan, kami sangat menyarankan, Anda saat ini mungkin punya tabungan, deposito, mencari tempat investasi.
Anda tidak perlu investasi besar yang beresiko, seperti misalnya di dunia properti Anda harus beli tanah dulu, seperti di usaha-usaha yang lainnya. Sementara uang atau modal Anda terbatas, katakanlah kecil, di bawah 10 juta, di bawah 20 juta gitu ya, dimana investasi yang lain besar-besar. Urun dana adalah kita bersama-sama bergandengan tangan membantu UKM. Jadi underlying uang kita adalah UKM, dunia nyata, dunia real. Jadi kalau Anda punya 10 juta, 2 juta, 1 juta, berapapun itu, kalau di deposito nggak ada artinya, ditaruh di ATM atau habis gitu ya, ditaruh di bini apalagi gitu. Nah, cobalah portfolio Anda, keuangan Anda mulai dibagi-bagi. Jadi misalnya letakkan sedikit di UKM Santara. Anda bisa pilih, sebentar lagi listing-listing di Santara itu akan bertaburan. Pilih, Anda pilih sendiri. Di dalam investasi, Santara hanya penghulu. Santara tidak membuat menyarankan ini yang baik, ini yang buruk. Anda sebagai investor lah yang berhak memilih pasangan Anda. Kalau Anda adalah cowok investor, maka UKM adalah ceweknya gitu ya. Cari yang cantik, yang pinter, yang terus belajar gitu ya, untuk jadi pasangan investasi Anda. Jadi saya sangat sarankan kalau Anda berminat menjadi investor di Santara, hubungi nanti di IG-nya Santara, ada nomor investor. Kalau Anda mau invest, Anda nggak usah pikir, wah saya nggak punya duit 100 juta, kita nggak butuh. Sahabat, kita yang butuh adalah uang-uang yang nganggur, yang receh, ketimbang ditaruh di tabungan Anda di celengan babi itu, juga celeng gitu ya. Anda pindahkan aja 1.500.000 uang Anda itu, pindahkan ke UKM. Jadi ada dua hal: satu, Anda bisa dapat dividennya; dua, Anda menolong ekonomi saudara kita sendiri, para UKM. Jadi itulah filosofi Santara dan niat Santara untuk membantu. Dan Santara saat ini kami ingin melaporkan juga bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, dan mulai dari ulang tahun yang ketiga ini, kita akan membuat Santara Internasional. Jadi Santara Viet di Vietnam, Santara Thai di Thailand, dan Santara Filipina. Itu 3 negara akan kita buat duluan. Jadi kita ingin Santara ini go internasional. Itu kita udah siapkan, kita udah ada mitranya. Jadi bukan hanya Gojek bisa di Vietnam, Santara pun bisa. Karena Santara punya keunikan, ini adalah equity crowdfunding pertama di Indonesia dan terbesar. Dan kita bercita-cita ingin menjadi yang terbesar di ASEAN atau di regional. Dan ini hanya membuktikan bahwa Indonesia bukan jago kandang. Indonesia di bawah New Mind itu ekspor kita. Buktinya Santara, karena di Vietnam, di Thailand, dan di Filipina tidak ada. Jadi kita go global, company kita dari sana ya dong untuk dong ya. Jadi Vietnam untuk Vietnam, Thailand untuk Thailand. Dia hanya pakai softwarenya kita. Dan mereka sangat antusias sekali. Nah, bayangkan kalau nanti ada 10.000 perusahaan Vietnam listing di Vietnam, tapi di Indonesia cuma 1.000. Yang ada masalah adalah orang Indonesianya. Orang Indonesia kakek mikir kali ya. Banyakan mikir, banyakan analisa, kepinteran kali ya, jangan-jangan. Karena itulah saya pikir ke depan, mbok kurangi mikir gitu ya. Berprasangka baik, banyak baca, terus banyak berdiskusi yang sehat. Jangan ngikuti buzzer nggak buat kita pinter gitu ya. Buzzer buat kita hanya jadi kuda-kuda terus, curiga terus gitu. Jadi sahabat semua, kita lanjut lagi. Santara Go Internasional ini dikawal oleh seorang profesional yang khusus untuk melaksanakan di bidang internasional ini. Dan kami serius sekali untuk membuat Santara menjadi perusahaan regional gitu ya. Kemudian ada lagi yang menarik. Santara adalah satu-satunya yang maaf agak meler ini. Jadi Santara satu-satunya saat ini yang siap dengan secondary. Secondary itu begini. Kalau Anda invest, Anda ingin exit, itu exitnya bisa di secondary. Jadi investasi itu ada dua. Satu dari dividen.
di mana Anda dapat benefitnya, dividen. Dua adalah kenaikan dari nilai saham tersebut. Dan kenaikan nilai saham tersebut bisa Anda lepas di mana? Di secondary market. Jadi kalau Anda misalnya saat ini di IDX atau di Bursa Efek Indonesia, Anda membeli saham katakanlah BCA gitu ya, harganya lupa saya sekarang berapa, 30.000 atau 29.000 kali. Begitu Anda membeli, suatu hari harganya menjadi 30.000 atau 31.000, ada untung 1.000-2.000 perak. Anda selain dapat dividen dari BCA, Anda juga bisa exit, dapat 1.000 atau 2.000 rupiah per lembar saham yang Anda beli. Jadi Anda dapat capital gain-nya gitu ya. Nah, capital gain itu eksekusinya ada di secondary market. Jadi kalau Anda sekarang pemain kripto, Anda doge, Anda beli Bitcoin di harganya harga dari langit, misalnya 100 juta, sekarang harganya 101 juta, Anda jualan untung 1 juta. Itu namanya secondary market. Anda melepas secondary market. Nah, sebentar lagi Santara akan meluncurkan secondary market. Izin kita dari OJK sudah lengkap. Jadi bisa dibayangkan, saat ini ada 1 juta sahabat kita yang bermain di kripto gitu ya, uangnya tentunya saham-saham internasional, koin-koin yang Anda main adalah koin internasional, jadi uang Anda sebenarnya menguntungkan negara lain. Terus kemudian di Bursa Efek Indonesia juga ada sekitar 1,2 juta investor yang setiap hari ada di floor saham untuk jual beli sahamnya. Dan kita berharap sewaktu Santara secondary-nya dibuka, itu adalah teman-teman yang portfolio keuangannya tadi bermain mengharapkan capital gain, Anda bisa menolong UKM karena yang Anda beli adalah saham UKM. Benar-benar ada sektor realnya, yaitu membantu sahabat UKM di Indonesia. Dan apa yang terjadi kalau di Vietnam, Thailand, dan Filipina kita bisa bersama-sama, ini terlalu mulus kalau kita bilang sekarang ya. Anggap 3-4 tahun lagi lah sampai 2026, 2027. Itu kita akan menjadi the biggest bursa UKM di dunia. Dan ini akan membuktikan bahwa Indonesia sekali lagi bukan jago kandang. Indonesia memang layak 2045 menjadi superpower country. Sekali lagi, Indonesia tahun 2045 layak menjadi superpower country. Sayangnya saat ini ya, sudah 20 tahun kita dipimpin oleh 3 kepala negara, kita belum juga per hari ini menjadi negara superpower. Ya, saya sengaja membuat kata-kata ini untuk semua berpikir, bukan mengkritik, bukan ngeledek, bukan nyinyir, tetapi sebuah realita. 3 tahun kita dengan Ibu Mega, kemudian 10 tahun kita dengan Pak SBY, kemudian ditambah saat ini Pak Jokowi 7 tahun. Jadi total 20 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menjadi negara superpower dalam 20 tahun? Jawabannya, kita masih negara pengimpor, kita masih negara penghutang, kita masih bergantung yuan dan dolar. Apakah itu dikatakan negara superpower? Gitu ya. Defisit neraca perdagangan kita sama Tiongkok membesar, gitu ya. Produsen kita juga bukan barang-barang yang nilai tambah, tetapi masih bahan baku atau komoditi. Apa yang terjadi? Ini loh yang kita mau tanya. Wahai sahabat semua, yuk kita mikir bersama ya. Kita mikir bersama. 20 tahun kita sudah dipimpin oleh pemimpin besar. Ibu Mega adalah pemimpin wanita yang powerful. Pak SBY gitu ya, juga sangat powerful. 10 tahun dia memimpin. Kemudian Pak Jokowi juga sangat powerful, sudah 7 tahun dan masih 3 tahun lagi. Total 20 tahun saat ini. Pertanyaannya kita, apakah sudah jadi negara superpower? GDP per kapita waktu Bu Mega itu adalah 1.700. Kemudian sama Pak SBY dibikin sekitar 3.700. Kemudian saat ini Pak Jokowi naik 15% lah. 7 tahun naik 15%, jadi sekitar 4.000-an gitu ya. Kalau Pak SBY naiknya 220%. Kemudian Bu Mega naik sekitar 15% 3 tahun. Jadi saat ini kita ulangi lagi, apakah Indonesia menjadi negara superpower selama 20 tahun 3 presiden ini berkuasa? Nah, kemudian di 2024 para calon-calon yang ada itu genre politiknya adalah mirip dengan ketiganya. Misalnya kita sebut aja Pak Prabowo, ya dia adalah
ke Ibu Mega gitu ya. Kemudian ada AHY mungkin ya, itu dia ke arah apa namanya, Pak SBY. Kemudian ya ada nama-nama seperti Pak Ganjar, Erick Thohir dan lain sebagainya, seperti istana sekarang atau Pak Jokowi genrenya. Apakah dengan mereka menjadi presiden 2024 sekarang yang ada di etalase politik sekarang ini, apakah selama 20 tahun ke depan akan membuat Indonesia menjadi negara superpower? Tanya deh, gitu ya. Anda kan ngefans tuh ya sama Pak Ridwan Kamil, ngefans sama Pak Ganjar. Nggak salah ngefans sama mereka. Saya juga ngefans loh, teman saya semua gitu ya. Tanya, 5 tahun dengan mereka, 10 tahun dengan mereka itu akankah membuat Indonesia menjadi negara superpower gitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower gitu ya? Itu kan, ini Sontoloyo ngomong doang lu si Bosman ini, emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower? Oke. Saya ini saya pembaca buku cukup gila gitu ya, dan dari video IG live terakhir, dan hingga saat ini saya lagi membaca buku Deng Xiaoping the Transformation of China dari Ezra Vogel. Bukunya 700 halaman, saya baru baca 500 halaman. Very powerful sekali Deng Xiaoping ini. Dan ini yang saya mau ceritakan, apakah dalam 20 tahun emang ada negara menjadi superpower? Oke, jawabannya adalah begini. Sahabat semua, di tahun 1918 Perang Dunia Pertama berakhir. Dan disitulah Jerman kalah perang. Jerman harus menanggung hutang atau biaya Perang Dunia Pertama yang rusak tadi ke negara pemenang perang. Jadi sudah Jermannya miskin, Jermannya harus membayar kerusakan yang dia buat. Jadi Jerman kalahnya 2. Udah rata tanah di Jermannya, Jerman harus bayar utang. 1918. Kemudian 1933 Jerman menyerang Polandia. 36, 39 masuklah Perang Dunia Kedua gitu ya, sampai tahun 45. Udah, kita sederhanakan aja. Dari 1918 sampai 1938 itu 20 tahun. Jerman menjadi negara superpower. Betul nggak? Dia bisa mengalahkan Eropa kok dalam 20 tahun dari negara miskin, dari nol. Pertanyaannya, apakah waktu Jerman selama 20 tahun itu untuk menjadi negara superpower, Jerman ngutang IMF? Jerman minjem yuan? Jerman pakai teknologinya Tiongkok? Mikir nggak tuh? Ada nggak sih yang mikir? Apakah Jerman dagang? Jual 10 modal 5. Untung 5 ditabung untuk membangun Jerman yang modern, membuat alat perang yang kencangnya bukan main, membuat kekuatan militer dan bangunan terbesar di Jerman hanya dalam 20 tahun. Saya ulangi lagi, pakai IMF, pakai ngutang, pakai yuan, enggak kan? Oke, mulai nemen ini Bosman ini kalimatnya, nyindir tapi ya biar logik lah. Pengagum-pengagum pejabat sekarang tuh biar mikir gitu lah. Bukan saya ngenyek gitu ya, saya cuma ngingetin. Karena nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang ngomong juga gitu ya. Apa karena terlalu sibuk saat ini, banyak cuan yang mereka harus bagi-bagi sehingga lupa belajar gitu ya. Ya wis, Bosman aja yang baca, Bosman yang belajar, saya kasih ke teman-teman semua gitu ya. Berikutnya adalah Jepang. 1945 Jepang rata tanah. Jepang rata tanah. Hiroshima Nagasaki itu rata tanah. Pusat perdagangan dia udah nggak produksi lagi. Kemudian 1964, 19 tahun, ada yang namanya Olimpiade Tokyo. Seperti sekarang ini ada Olimpiade Tokyo. Anda harus nonton. Waduh, itu atletnya model semua itu. Ada Alika Smith, ada Robin dari Kanada, ada yang Jerman. Udahlah, Anda nonton lah. Jangan kebanyakan nonton acara sinetron di Indonesia, itu nggak ada pelajaran apa-apa itu. Sekarang udah sehat, kita semangat nonton lah Olimpiade yang saat ini ada di Tokyo gitu ya. Oke, balik lagi ke selama 19 tahun, kemudian Jepang membangun di tahun 1964 Jepang mengadakan Olimpiade Tokyo, dan itu adalah Olimpiade modern pertama di dunia. Atlet-atlet yang datang ke sana
terkagum-kagum kok bisa Jepang menjadi negara yang sangat maju gitu ya dalam tahun 64 itu. Dan kemudian tahun 80-an alias 20 tahun setelah itu, kita bicara tahun 80-an, ada Sony, ada Toyota itu menguasai dunia seperti China sekarang. Jadi ternyata bisa tuh menjadi negara superpower dalam 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian tahun 79 Tiongkok jangan tanya, Tiongkok rata tanah. Mao Zedong itu merusak semuanya, membakar orang-orang pinter, buku dibakar. Sampai orang yang Mao Zedong tidak sukai berkuasa atau mendapat kesempatan memimpin yang namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini dalam pidatonya sering mengucapkan kata-kata demokrasi, sangat menarik. Demokrasi ini bukan berarti hanya pemilihan langsung, tapi demokrasi ini adalah semua orang yang berprestasi itu boleh mendapat jabatan yang tertinggi. Jadi orang berprestasi bukan karena dia membantu pemenangan terus dijadikan komisaris, bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi benar-benar berdasarkan merit atau prestasi, namanya meritokrasi. Nah, demokrasi ini adalah membebaskan semua orang yang berprestasi untuk menduduki jabatan penting. Nah, Deng Xiaoping memepet Ronald Reagan di tahun 80-an dan Amerika banyak membantu Deng Xiaoping yang mengatakan dia akan mengikuti apa yang demokrasi, negara demokrasi mau. Ini yang saya bilang dia main tiga kaki. Kemudian dia harus memilih. Dia berpihak ke Rusia, Soviet, atau ke Amerika. Dia main dua kaki. Ke Soviet sesama komunis, ke Amerika pura-pura ikut demokrasi. Di tahun 1989, Deng Xiaoping menghadapi sebuah dilema yang besar di mana demokrasinya meminta banyak korban, dan disitulah ada dua pilihan: soft power ikut demokrasi atau hard power China mulai berdiri sendiri. Akhirnya Deng memilih pilihan kedua, disikat 10.000 mahasiswa di Tiananmen Square, dan disitulah muncul Tiananmen Papers. Jadi efeknya adalah seluruh investor keluar dari Tiongkok pada saat itu, China alone, China sendirian. Di tahun 89, para petinggi PKC, Partai Komunis Cina, memutuskan fuck IMF. Nah, kalimat gue ngomong gini nggak apa-apa ya. Kemudian dia mengatakan waktu ada Tiananmen, Gorbachev itu ada di Tiongkok. Deng Xiaoping di bukunya bilang, Gorbachev goblok katanya gitu. Nah, akhirnya benar, perestroika dan glasnost-nya Gorbachev merubuhkan Uni Soviet gitu ya. Sementara Deng Xiaoping dengan protokol Tiananmen-nya membuat China 89 ya, sendirian, semua ditinggalin sama perusahaan-perusahaan asing. Dia mulai memprinting renminbi dengan yuan dan lain sebagainya, itu udah saya lama ceritakan. Puncaknya adalah tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing. Jadi tahun 1989 sampai 2008 adalah 19 tahun. Oke, kita buletin aja. 20 tahun. China menjadi negara superpower. Sekali lagi, sejak saat itu sampai sekarang 20 tahun kemudian 2013, China punya policy mulai ofensif, mulai menyerang, mulai keluar untuk membuktikan kedikjayaannya dia. Selama 3.000 tahun, Tiongkok adalah negara trader terbesar di dunia. 200 tahun terakhir, Eropa masuk ke Shanghai, ke Beijing, dikasih narkoba, opium, membuat goblok orang-orang Tiongkok, dan membuat Deng Xiaoping bilang, kita harus merebut balik. Kemudian apa yang terjadi 20 tahun setelah tahun 89, tahun 2008 adalah puncak ekonominya Tiongkok, dan sekarang dia terus berjalan. 20 tahun kemudian, dalam 40 tahun, Tiongkok kembali menjadi negara trading terbesar di dunia dan negara kedua terkaya setelah Amerika. Sekali lagi, sahabat semua, ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Setidaknya road to become superpower country. Nah, 3 tahun Bu Mega, 10 tahun Pak SBY, dan 7 tahun Pak Jokowi, dia sudah do the right thing. Sekali lagi, sudah do the right thing. Ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 2045,
Indonesia untuk menjadi negara superpower, apakah genre old mind Anda masih mau pakai? Kalau Anda mau pakai ya silakan, karena ini kan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau memakai new mind, ini persis seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti Jerman lakukan, seperti Jepang lakukan. New mind punya konsepnya. Monggo, yang menjadi presiden yang Anda sekarang ada di etalase, monggo. Tetapi kalau mau pakai konsepnya new mind, kita sudah lengkap. Inilah sahabat semua, sahabat-sahabat Bosman kaum Sontoloyo dari Republik Sontoloyo ini. Saya minta Anda semua sekarang mempromosikan ini semua. Bukan karena Bosman mau jadi presiden. Enggak, lupakan. Enggak penting. Yang penting kita cuma sejahtera. Untuk sejahtera itu harus punya konsep menjadi negara besar di tahun 2045. Gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi sangat rinci. Gimana caranya? Yaitu contohnya adalah kita tahu UKM saat ini 97% angkatan kerja itu adanya di UKM. Saya ulangi lagi. 97% angkatan kerja itu ada di UKM. Gara-gara pandemi, 9,7 juta sahabat kita menganggur. Karena Pak, UKM yang terpukul. Berikutnya, UKM saat ini belum menjadikan karpet merah difasilitasi oleh pejabat negara. Karena kita belum bisa berdaulat UKM itu. Padahal ada lebih 50 juta UMKM ya, dari mikro, kecil, menengah, yang menghidupi 97% angkatan kerja. Jadi, kalau angkatan kerja ini mau mendapatkan lapangan kerja, bukan perusahaan besar yang dikasih pendanaannya, tetapi perusahaan UKM, gitu ya. Nah, Santara saat ini hadir untuk membuktikan bahwa konsep new mind itu berjalan. Dari kita untuk kita, dari sesama untuk sesama. Ingat, bendera putih adalah dari sesama untuk sesama. Kita nggak perlu IMF, kita nggak perlu Yuan, kita nggak perlu Jepang, kita nggak perlu Amerika, kita nggak perlu Tiongkok. Setuju ya? Dari kita untuk kita, itu bendera putih. UKM juga harusnya dari kita untuk kita. Jadi investor receh masuk 2 juta, 200 ribu, 500 ribu. Tolong angkat itu UKM. Ada jutaan UKM yang mau kita angkat. Ada jutaan sahabat kita juga punya duit nganggur gitu ya. Gabungkan semua. Santara hanya platform. Santara bukan membuat UKM besar. Yang buat UKM besar ya para UKM-nya. Yang buat kaya adalah investor itu pilih UKM yang benar. UKM itu marginnya itu jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar. UKM itu untungnya bisa 30%, 40% gitu ya. Dan inilah yang saya harapkan teman-teman portfolio keuangan Anda. Sekali lagi, bagilah kalau Anda punya 10 juta, 9 juta Anda taruh dimanapun boleh. 10%-nya taruh deh di UKM. Anda membantu UKM, 10% membantu UKM. Kalau saat ini uang beredar adalah 6.000 triliun, 10%-nya masuk ke UKM atau 60 triliun. 60 triliun itu untuk menghidupi UKM itu adalah dari kita untuk kita. Itu kita negaranya berdikari, nggak kita jadi ekspor, kita nggak ngutang gitu loh. Nah, sahabat semua, di ulang tahun Santara ketiga dengan berapi-api si Bosman Sontoloyo ini ngapunten minta izin tanpa niat menyinggung siapapun, tetapi kita mengkritik diri kita sendiri bahwa yuk 20 tahun kita ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah membawa kita ke saat ini, kita masih utuh negaranya, dan ke depan kita harus mempunyai konsep baru. Konsep baru ini adalah yang kita akan lakukan adalah membangun akar rumput, gitu ya. Membangun akar rumput ini adalah bisnis akar rumput kita bantu, adalah investor akar rumput kita bantu. Jadi itu adalah informasi, dan ini terakhir berita internasional. Jadi ada 3 step tadi ya, lokal tentang pandemi, bahwa kita belum melihat pandemi ini akan berakhir sampai habis 17 Agustus sampai Agustus, belum melihat. Kalau ditambah tadi masih itu, jadi kita harus melakukan strategi-strategi. Tetapi, nah ini kita harus bicara tidak selalu sisi negatifnya. Selalu setiap itu ada key, setiap jatuh itu ada naik gitu. Setiap jatuh pasti ada peluang. Nah, sahabat semua, kita mau mengingatkan bahwa kapan moment of greatness dari Indonesia itu. Moment of greatness adalah mulai Oktober 2022. Bukannya jauh ya, itu angka dekat sekali. Kenapa? Karena G20 akan diselenggarakan bulan Oktober di 2022. G20 ini adalah government 20 negara akan hadir, di mana saat itu ini adalah moment of greatness dari bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita negara yang
layak untuk dijadikan tuan rumah. Dan pada saat itu kita harus menyiapkan, sahabat semua, menyiapkan sesuatu untuk momen sebesar ini itu tidak semalam atau 2 malam. Itu menyiapkannya dari sekarang ini. Jadi peluangnya besar sekali. Dan kita mau minta deal dengan dengan Pak BUMN, Pak Erik, dengan Pak Sandiaga Uno untuk acara G20 itu 80%-nya adalah UKM yang memberikan kontribusi bantuannya gitu ya. Nanti kita akan deal bersama-sama nih. Kemudian ada berita internasional sekarang. Kita mau duluan. Nomor 1 adalah kita menginformasikan bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Nah ini Bosman nih kalau ngasih informasi ini rada-rada langitan sedikit. Bukan apa-apa. Karena berbisnis, bernegara, itu kita bukan hanya menyadari kekuatan politik lokal atau minat dari lokal, bahwa kekuatan asing itu patut dipertimbangkan, gitu ya. Dan kita tahu cara berpolitik 7 tahun terakhir ini kental politik lokal, gitu ya. Tidak peduli sama politik luar negeri. Bahwa misalnya kita sangat miring ke Tiongkok gitu ya, seakan-akan di dunia ini negara cuma Indonesia dan Tiongkok gitu. 190 negara lain tuh nggak kenal tuh. Emang ada negara Nauru ya, emang ada Solomon Island ya, emang ada negara Sri Lanka ya, gitu ya. Ini saya suka heran gitu ya, kok negara Tiongkok apa Tiongkok gitu ya. Nah, kita cuma mengingatkan itu kan old mind, cuma satu negara yang ada di kepala mereka. Kalau new mind negara itu 190 negara gitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Hanya sekedar mengingat bahwa kita tahu Trump waktu kalah itu ada yang mengatakan 4 negara bagiannya direkayasa. Dan pada saat malam sebelum pelantikan Biden melakukan lobby, dan ini saya ceritakan kepada sahabat semua, ke Pentagon. Dan Pentagon agaknya mempunyai limit terhadap Biden karena dia dianggap lemah, dan Amerika tidak bisa menang perang lawan Tiongkok kecuali Biden dilengsarkan dengan alasan kesehatan. Ya, ini sekali lagi. Kemudian naiklah Kamala Harris, dan ini kuncinya, siapa yang jadi wakil presidennya Kamala Harris, that's the key. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena saya memang nggak tahu. Tetapi ini harus menjadi perhatian sahabat semua, jadi bahan renungan bahwa oh iya, bernegara itu ada negara besar gitu ya. Karena dolar saat ini menguasai 65% transaksi dunia, dan itu namanya Amerika. Yuan saat ini cuma 1%-an yang namanya Tiongkok gitu ya. Terus kenapa transaksinya pakai yuan, kita juga nggak ngerti kadang-kadang. Terlalu pintar mungkin ya, karena banyak prestasi. Jadi kita yang nggak nyampe ilmunya. Oke, kemudian kita mau mengingatkan adalah begitu Biden nanti resign atas nama kesehatan, maka di sini Tiongkok yang mulai ketar-ketir. Jadi Tiongkok memang waktu kemarin PKC, Partai Komunis Cina, merayakan ulang tahun ke-100, Xi Jinping dengan retorik, dengan pidato yang orasi luar biasa, mengatakan bahwa akan memenggal kepala negara yang membuli Tiongkok. Dan ini kata-katanya sangat ofensif gitu ya. Jangan-jangan kalau gue yang jadi presiden dipenggal duluan sama dia, karena gue ngebully terus dia kan, gitu ya. Ngebully sebenarnya bukan anti Tiongkok. Kita akan terus bermitra dengan siapapun. Kita akan tiru bagaimana Tiongkok jadi besar, tetapi kita bukan negara yang dirugikan. Buktinya saat ini trading kita dengan Tiongkok adalah Tiongkok yang surplus, kita yang defisit. Jadi kita kalau menjadi presiden nanti, kaum Newman bilang kita harus impas dong, jangan lo yang positif, kita juga harus positif atau impas, jangan kita yang defisit gitu ya. Tapi itu perlu strong lobbyist gitu ya, bukan yang mimpin lobbynya adalah diplomatik NKRI garis lurus, bukan trader gitu. Kalau trader ya negara untung rugi nggak peduli, yang penting kantong gue tebel gitu kan. Nah itu ya itulah, siapa yang masih memuja-muja orang-orang itu, Anda harus ingatkan suatu hari Anda tidak menjabat gitu ya. Nah tapi ingat, kita bukan tipe balas dendam, gitu aja bedanya New Mind. Kemudian kalau kedua, Xi Jinping mengatakan bahwa dia akan melakukan aneksasi Taiwan, Hong Kong dan Macau. Kemudian dia juga menyiapkan 100 silo dengan hulu ledak nuklir. Silo adalah tempat peluncuran roket berkepala nuklir. Ini menunjukkan Cina benar-benar ready untuk war. Nah pertanyaannya, apakah akan terjadi war physical? Di sini kita mau mengingatkan bahwa sewaktu kita melihat dari sisi Amerika, apakah Amerika akan melakukan naval war? Karena perang China sama Amerika
battlefieldnya atau tempat perangnya adalah Laut Cina Selatan. Karena perangnya laut, maka perangnya naval. Naval itu adalah perang kapal. Jadi kapal Amerika mungkin mepet sampai China, Tiongkok sisi barat, sisi timur. Kemudian sebelum mepet tersebut, roket-roketnya Tiongkok langsung mukulin kapal di navinya kapalnya Amerika. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena itu tidak berefek kepada mainlandnya Amerika. Dan perang di laut itu mahal, gitu ya. Perang di laut itu mahal. Jadi sahabat semua, apa yang dilakukan kalau perang ini terjadi? Perangnya ada dua, yang kita sebut ini perang baru. Perang baru, saya baru baca bukunya soalnya. Saya ini kaget-kaget dengan istilah baru. Saya nggak yakin para pejabat sekarang sempat baca. Jadi ya udah kita ajarin aja mereka dengan ini, namanya invisible war atau perang yang tidak terlihat. Perang tidak terlihat ini ada dua. Nomor satu, kita tahu bahwa Amerika punya angkatan ke-6 yang namanya Space Army, ya. Angkatan ke-6 Space Army Amerika ini yang perangnya nanti perang bintang atau Space War, karena dia punya orbit tertinggi. Jadi orbit posisi satelit, posisi orbit satelit Amerika itu di orbit tertinggi, karena posisi dia di atas dari 1000 satelit Cina. Kita tahu di dunia ini ada sekitar 20.000 satelit. 60% adalah milik Amerika. Cina cuma 1000. Itu ditembakin semua satelitnya dari pakai laser magnetic beam yang Amerika saat ini punya. Itu pasti China shutdown itu, gitu ya. Kemudian kita mau mengingatkan lagi, invisible war kedua adalah pandemi, gitu ya. Jadi dihajar dengan pandemi di sisi bawah, di atas, di yang tidak kelihatan juga di sisi battle space, perang udara. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi perang antara gajah, dua gajah itu jangan pelanduk mati di tengahnya, jangan Indonesia mati di tengahnya. Karena itu kita selalu menantang old mind ini. Punya plan B nggak? Gitu ya. Sekali lagi, punya plan B nggak kalau benar-benar ini terjadi? Karena kapanpun bisa terjadi. Anggap tidak terjadi, tapi kan plan B tetap harus punya, gitu ya. Gitu. Misalnya kita tanya lagi, kalau vaksin yang 150 juta sudah divaksinin semua warga Indonesia, tetapi tetap aja COVID tetap merajalela, punya plan B nggak? Gitu ya. Nah, kalau nggak punya plan B, ini bernegara model apa sih kalian itu, gitu ya? Nggak ngerti geopolitik luar negeri, nggak ngerti pandemi, bahwa itu adalah war tool, strateginya adalah gagap, gitu ya. Kita sekali lagi, ini bukan mengkritik, ini mengingatkan bahwa kesadaran bernegara dari kaum Newman itu tinggi. Kita ini patriotis semua nih kaum Newman ini. Kita nggak pernah menyalahkan tanpa solusi, gitu. Kita ngeritik barusan aja, nyinyir sedikit, tetap ngasih solusi, gitu ya. Nomor satu solusinya apa? Itu kita kasih berita internasional bahwa Biden mungkin resign, China sama Amerika mungkin eskalasi perangnya akan tinggi. Kemungkinan perangnya adalah invisible war, yang satu pakai space orbit tertinggi dan kemudian pakai COVID atau pandemi, gitu ya. Kemudian perang ini dengan COVID ini akan panjang, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah pandemi ini masih ada perang nggak? Karena saat ini masuk perang dunia ketiga sesungguhnya. Perang dunia ketiga itu ada common enemy, ada musuh bersama. Kalau dulu Jerman di perang dunia pertama, cuma ada Jerman dan Jepang di perang dunia kedua. Common enemy kita atau musuh bersama kita saat ini adalah pandemi. Seluruh dunia kena pandemi. Jadi kita ini harusnya udah masuk kategori war. Dan invisible war tentunya. Musuh kita tak terlihat. Ini kita harus gandengan tangan sesama apa namanya, human atau homo sapien ini, sesama makhluk yang namanya manusia ini, gitu ya. Jangan lagi bilang membeda-bedakan agama, ras, suku, dan lain sebagainya negara. Jadi untuk perang lawan pandemi ini kita benar-benar satu saudara semuanya. Nah, yang harus diingatkan lagi adalah setelah pandemi ini kemungkinan besar, dan kita udah ngomong tahun lalu, kemungkinan besar ada yang namanya climate war atau perang cuaca. HAARP atau HARP saat ini sudah mulai saling tembak. Dan dulu selama 10 tahun biasanya di Alaska antara Rusia sama Amerika. Nah, HARP ini, Amerika pernah nembakin HARP ini membuat kelangkaan gandum, sehingga gandum di Timur Tengah kurang karena tidak bisa disuplai oleh Rusia. Rusia dikerjain, waktu itu kering kepanjangan. Kelaparannya di Timur Tengah membuat peristiwa Mesir terjadi, gitu ya.
Ini semua ada relasinya dan sudah berhasil merubah. Jadi climate war ini akan membuat kelangkaan pangan. Nah, itu dunia ya, bukan Indonesia saja. Indonesia ini punya kelebihan, yaitu punya 2 musim. Musim hujan, lupa gua. Musim durian juga masuk harusnya ya. Musim kawin segala macam, lupa gua. Jadi bukan musim hujan dengan musim kemarau saja. Indonesia ini 90% wilayah yang mengandung air, H2O maksudnya. Kemudian alamnya ada vulkanik, tektonik, dengan setiap saat Allah memberikan, alam memberikan pupuknya. Kemudian kita juga memiliki laut yang menghasilkan ikan. Kita ini komplit sehingga Indonesia bisa menjadi, seharusnya kalau di bawah New Mind nanti, Indonesia menjadi the biggest food country. Kita akan banyak membangun food estate. Itu adalah solusi. Dimana pada saat selesai pandemic war, perang ini, kita akan menghadapi perang cuaca atau climate war, dan kita harusnya menjadi rule the world dengan cara itu. Jadi 2045 Indonesia benar-benar menjadi negara superpower gitu ya. Itu kita kasih bocoran-bocoran seperti ini terus untuk mengingatkan bahwa udahlah 20 tahun ke depan bisa Indonesia menjadi superpower, tetapi tidak bisa dengan cara old mind, dengan cara new mind. Ini loh konsepnya new mind. Kita berikan papersnya, kita berikan konsepnya, kita berikan orang-orangnya juga. Kalau Anda nggak, ini kita sepaket kok. Kita sering diskusi, kita banyak, ada sekitar 50-an sahabat-sahabat Bosman, berapa profesor segala macam. Terus saya bukan sendirian. Mana mungkin sih saya bisa buat video setiap hari segitu banyak, dan ilmunya adalah ilmu terupdate. Itu kalau nggak dengan profesor-profesor yang berada di sekeliling saya yang benar-benar mencintai tanah air ini dan benar-benar memahami geopolitik dan geostrategi. Itulah para kontributor yang terus membuat New Mind selama 3 tahun ke depan menjadi pinter. Yang saya harap sih sebenarnya saat ini kan masih 3 tahun, yang old mind minggir, sekitar 30 menteri minggir, menteri-menteri New Mind masuk gitu ya. Tapi ya benar-benar harus versinya New Mind. Nomor 1 misalnya BI kita bubarin, di bawah masuk di bawah Menteri Keuangan, jadi Dirjen Moneter gitu ya. Waduh, kalau kayak gitu mah, waduh, kita printing money, kita kasih ke UKM produksi tentunya, bukan UKM non produksi, UKM produksi dulu supaya nggak terjadi inflasi. Inflasi adalah kalau uang beredar tidak sama dengan produksi, jadi uang beredar harus sama dengan produksi. Berapapun uang dicetak selama produksinya sama, tidak ada inflasi. Kecuali ilmu lama ya, ilmu supaya kita ngutang terus dengan IMF, itu nggak boleh printing money, yaitu ilmunya old mind. Monggo silahkan, masih 3 tahun lagi. Atau mau sekarang mau dibantu sama kita, boleh. Minggirlah 30 orang itu, atau minggir semua kabinetnya. Masuklah generasi New Mind ini. Nah kalau enggak, ya udah kita nunggu 3 tahun lagi. Tapi sekarang selama 3 tahun kita minteri 200 juta saudara kita debat ilmunya New Mind dengan old mind. Kita debat, kita buka, dan sahabat semua, Anda adalah pahlawan-pahlawan. 4.600 ini orang yang mendengarkan Bosman saat ini. Anda adalah orang-orang yang luar biasa yang punya ilmu ini. Yang Anda saya yakin Anda berdebat dengan siapapun, Anda udah punya basic ilmunya yang luar biasa. Nah, terakhir saat ini informasinya sahabat semua, entah bagaimana di YouTube itu banyak sekali cerita tentang Satrio Piningit gitu ya. Ini saya mau meluruskan lagi. Satrio Piningit adalah dulu Jayabaya menyatakan pada saat ada goro-goro dan corona ini dianggap goro-goro yang meruntuh lantakan dunia, ini akan muncul Satrio Piningit atau Satrio yang dipingit gitu ya, dipingit, diumpetin gitu ya. Dan ada yang mengatakan Bosman ini video-videonya dia keluar tapi orangnya nggak keluar. Ini jangan-jangan Satrio Piningit. Saya bilang ini kurang ajar ini. Saya bilang jangan pernah menyebut Satrio Piningit itu Bosman. Nggak ada urusan, sekali lagi. Saya nggak pengen disamakan karena niat saya bukan begitu gitu ya. Terus ada yang bilang bahwa Pak Soekarno itu Jawa Timur atau Majapahitan, Pak Harto Jawa Tengah atau Mataraman gitu ya. Kemudian Pak SBY adalah Jawa Timuran, Majapahitan, Pak Jokowi Jawa Tengah, Mataram. Sekarang sudah masanya balik lagi ke Jawa Timur, Majapahitan, Bosman, arek Jawa Timur, terus cocok Majapahitan. Saya bilang lo gila, lo analisa kayak gitu jangan ya. Tolong hal-hal seperti begini jangan diucapkan karena itu nggak penting gitu ya. Memang itu folklore atau cerita rakyat. Oktober 2022, yuk kita bareng-bareng membantu UKM. Kemudian kita tahu bahwa pandemi ini masih lama karena memang didesain atau pandemik atau pandemi yang diplan, yang direncanakan, ada yang ditarget. Kita terus menjaga kesehatan, dan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, kami semua di belakang Anda, jangan pernah menyerah. Terima kasih Anda sudah memberikan hati Anda, tenaga Anda.
Saya dan kami cuma bisa mendoakan bahwa terbaik buat Anda, keselamatan buat keluarga Anda, terus menjaga kesehatan. Dan kepada sahabat semua di Indonesia dan dimanapun Anda berada, kaum NKRI Garis Lucu ini, teruslah mendoakan kita supaya menjadi yang terbaik, saling membantu sesama. Hairul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.